Halo, selamat pagi teman-teman. Semangat pagi, assalamualaikum. Jumpa lagi di Curhat Jalanan kali ini ya teman-teman, di 10 Juli 2025. Cuaca pagi ini cukup cerah ya, 6.54 waktu Indonesia Barat. Apa kabar teman-teman? Ya, waktu Indonesia Barat ya, kemarin ada seliweran juga di timeline kita, katanya kita ada wacana mau jadi satu zona waktu ya. Tapi belum resmi sih kayaknya. Ya, bicara waktu tuh memang sesuatu yang luar biasa, dalam artian itu yang menciptakan waktu itu super maha kreatif, luar biasa. Jadi gak kepikir sama kita ya. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala aja yang bisa menciptakan ini, dimensi waktu. Dan ini yakin bahwa kita belum sepenuhnya memahami soalan waktu ini gitu. Apakah waktu itu ada ujungnya? Apakah waktu itu bisa kita kunjungi kembali di belakang kita? Banyak sekali hal yang kita belum pahami soal waktu ini ya teman-teman ya. Luar biasa. Orang-orang yang berpikir, yang bisa menjadikan ini jadi bahan untuk lebih humble di dalam dunia ini, dan lebih khusus lagi persoalan iman ya. Saya nggak pakar soal itu. Oke teman-teman, kita mau bicara apa nih hari ini ya? Di dunia jagat maya banyak sekali ya ini serpihan-serpihan peristiwa yang kadang membuat kita terharu, kadang kita membuat bangga, kadang kita juga membuat sedih gitu ya, dan juga kadang buat marah kita ini. Banyak sekali dunia maya ini. Kadang-kadang memang kalau kita nggak bisa membawa diri, bagaimana kita nggak bisa menyikapi gitu ya, kita jadi tidak punya keyakinan ya, dalam tanda petik kita ini dalam posisi yang mana gitu, dan kita akan berbuat apa gitu ya, karena terlalu banyak informasi yang kita terima gitu. Nah ini sebenarnya juga bicara soal keimanan, kita bicara soal takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada kita semua, bahwa kita itu punya limitasi, kita punya keterbatasan tertentu yang sebenarnya kalau kita sadari itu jadi sesuatu yang rahmat gitu ya, menjadi sesuatu anugerah buat kita. Nah ketika manusia ini, kita ini selalu mencoba menerobos keterbatasan itu. Nah, ketika kita menerobos keterbatasan itu ada akibat-akibat yang kita tidak siap gitu, atau tidak kita siapkan, atau memang dalam tanda tanya nih, apakah ini memang benar-benar seharusnya kita lakukan gitu. Ini hal-hal yang di luar keterbatasan. Misalnya contoh segampang misalnya kita tuh diberi keterbatasan pandangan gitu. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu yang tertutup oleh bidang lain. Kita nggak bisa melihat ruang di sebalik tembok kan gitu. Itu keterbatasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Tetapi dengan perkembangan pemikiran akal manusia, kita berusaha bagaimana sih
agar kita bisa melihat di sebalik tembok gitu. Nah, dibuatlah banyak alat gitu. Kemudian juga kita tidak bisa bicara dengan orang yang jauh di sana gitu, tapi dengan segala macam teknologi dan terobosan yang diciptakan, kita bisa melewati keterbatasan itu. Nah sekarang juga nih, kalau dulu kita bicara media itu hanya media cetak gitu ya, bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad ya, kita hanya mengandalkan media cetak. Bahkan saya ingat di tahun 2000-an, 2000 sampai 2005 itu media cetak masih penting buat kita. 2005, 2006 tuh masih koran itu kita masih berlangganan koran kan di kantor-kantor kita itu. 2007, 2008, 2009. Nah, itu mulai itu media digital, internet base ini sudah mulai menggantikan semuanya gitu. Didukung oleh teknologi smartphone ya, yang lebih semakin canggih sejak iPhone. Kemudian berkembang semua dengan Android yang menggantikan operating system yang lama ya, yang dulu diusung sama Nokia, diusung sama BlackBerry. Akhirnya Android ini menjadi salah satu landasan untuk perkembangan media yang luar biasa sekarang. Nah, itu juga menjadikan kita melampaui keterbatasan kita itu ya. Yang dulu kita hanya baca koran dengan tenggat waktu yang cukup gitu. Sekarang apa yang terjadi itu langsung disiarkan gitu. Dan semua orang bisa menjadi media itu sendiri gitu. Akhirnya apa? Semua informasi banyak sekali masuk ke kita. Dan bagaimana nih kita menyikapi hal-hal semacam ini gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini juga satu hal yang menurut saya penting buat kita kembangkan adalah bagaimana kita mempunyai nilai, sehingga nilai itu bisa menjadi filter semua apa yang kita terima dari media sosial gitu teman-teman. Lalu nilai seperti apa yang bisa kita kembangkan ya, kita bisa nurture, bisa kita develop gitu ya, sehingga kita kembangkan gitu ya, kita perkuat gitu, sehingga itu bisa jadi filter kita nih di tengah gempuran informasi yang luar biasa saat ini gitu. Lagi-lagi kalau ini menurut saya ini karena bidang usaha, bidang aktivitas, bidang konsentrasi kita dalam menjalani hidup ini kan sebenarnya pilihan banyak. Nah, kita fokus di dalam apa yang kita yakini itu bisa memberikan dampak yang baik ya buat kita maupun buat sekitar gitu. Ya udah, tekuni itu, dan segala informasi yang kita serap itu prioritaskan pada hal yang menunjang itu gitu menurut saya. Jadi interest kita atau ketertarikan kita, kemudian minat kita, itu yang menjadi salah satu filter gitu. Dengan sekian banyaknya sajian yang ada, nggak mungkin kita makan semua kan. Akhirnya kita jadi tidak fokus dan kita tidak kemana-mana. Kita hanya jadi orang yang scrolling gitu. Aktivitas kita scrolling, aktivitas otak kita itu mencoba menangkap banyak hal yang bisa jadi itu dalam tanda petik boleh dibilang sampah ya. Jadi nggak bisa kita pakai gitu. Sampah itu artinya kita nggak bisa pakai karena nggak sesuai dengan nilai kita. Nilai itu apa tadi yang kita bilang?
minat kita, kegiatan kita, aktivitas kita, gitu ya. Jadi kita pilih saja informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita untuk beraktualisasi, untuk bermanfaat itu. Selain itu bisa kita abaikan atau sekilas atau ya sama sekali nggak usah dibuka gitu. Saya pikir itu salah satu tindakan yang paling bijak ya saat ini. Meskipun nanti di dalam di teknologi sendiri kan mereka punya algoritma ya. Ketika kita hanya fokus pada hal-hal itu tuh, misalnya di YouTube gitu ya, yang disajikan ya hanya hal-hal yang terkait itu. Saya pikir itu juga cukup membantu. Tetapi memang mereka tidak berhenti di situ, banyak hal-hal lain yang ditawarkan melalui short, melalui apa yang kadang-kadang mendistract kita gitu, masuk ke dalam informasi-informasi yang sebenarnya nggak kita perlukan gitu. Itu yang satu. Ya, berikutnya ketika kita menjadi manusia yang sadar tentang waktu, tentang limitasi, kita memang harus bisa mendisiplinkan diri dalam mengakses informasi tersebut gitu. Kapan waktunya kita fokus pada hal-hal yang penting, mana saatnya kita sedikit keluar untuk mencari horizon yang lain atau hiburan, itu harus kita latih gitu ya. Ke anak-anak kita juga harus kita latih bagaimana mengatur waktu sehubungan dengan penggunaan sosial media atau internet gitu ya. Karena sekarang kalau bicara internet itu tidak selalu kita bicara di laptop, di PC gitu ya. Bahkan TV sekarang juga isinya adalah internet, isinya sosial media gitu. Sudah jadi sebenarnya media atau gawai atau gadget itu hanya alat, tapi bagaimana waktu kita mau memanfaatkan itu, membaginya, memprioritaskannya menjadi hal-hal yang paling penting menurut kita gitu. Itu ya teman-teman menurut saya buat curhatan pagi hari ini. Untuk komen-komen, saran-saran silahkan ya. Sekedar curhat pagi ini untuk menemani kerja kita sepanjang siang hari ini. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berkarya. Assalamualaikum.